Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk pada chapter ketiga dari mata kuliah Business Process Management. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Essential Process Modeling. Essential Process Modeling ini untuk implementasinya, kalian nanti harus install Bisagi. Nah, Bisagi itu kalau kita install nanti seperti ini. Kalian bisa cari tutorial di YouTube bagaimana install Bisagi. Kemudian nanti akan setelah terinstall biasanya kita diminta untuk memasukkan account ya. Nanti buat akunnya dulu, lalu dimasukkan login, muncul seperti ini. Nah, ini harus diinstal. Hari ini kita akan membahas tentang tools-tools dasar dari Bisagi ini yang masuk pada materi Essential Process Modeling. Perlu kita ketahui bahwa model proses itu, proses bisnis penting untuk dipahami, kemudian dimodelkan, itu agar kita tahu dapat dan juga dapat mengidentifikasi ada proses apa saja, ada aktivitas apa saja, ada event apa saja, pemicu proses itu apa saja. Dengan kita melihat itu, maka akan dapat mengambil kesimpulan proses-proses mana saja yang rumit, proses-proses mana saja yang perlu diperbaiki sehingga proses bisnis yang ada di suatu organisasi tersebut dapat menjadi lebih baik. Jadi ini berfungsi untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan juga mencegah masalah-masalah yang ada. Nah, proses pemodelan ini, model proses bisnis ini mendukung proses-proses analisis, re-engineering proses atau otomatisasi seperti itu. Nah, yang pertama perlu kita pahami seperti pada pertemuan pertama kemarin bahwa proses itu ada salah satu contohnya adalah order to cash. Nah, kita lihat ini ada contoh proses dari order to cash. Nah, dalam setiap proses itu ada yang namanya event. Event itu adalah kejadian atau suatu pemicu sesuatu itu berjalan gitu. Nah, ini ada event, event start, event finish atau event end. Kemudian ada activity. Nah, activity ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di mana dalam suatu proses itu bisa ada beberapa aktivitas seperti itu. Nah, ini contohnya pemodelan dari order to cash ya dari proses. Pertama, kita itu misalkan dari suatu perusahaan itu menerima sebuah order ya, order kemudian dikonfirm ya ordernya. Lalu setelah dikonfirm ordernya, kita meminta alamat pengirimannya, kemudian ada pemakingan produknya ya dikirim, kemudian ada pengiriman invoice-nya, kemudian pembayaran, dan terakhir adalah di arsip ordernya dan order selesai. Jadi kita kalau menggambarkan sesuatu itu harus sequence berurutan dari satu ke satu seperti apa. Nanti ini baru contoh sederhananya ya, simpelnya seperti ini. Jadi kalian bisa menggambarkan sebuah proses yang simple bisa seperti ini. Nah, kita coba praktekkan saja di Bizagi ya. Misalkan ini kalau di Bizagi dimulai seperti ini ya. Ini ada prosesnya ya. Kemudian di sini kita tulis misalkan order to cash proses misalkan. Baru di sini ada event start. Nanti ini juga kita akan pelajari mulainya apa, apakah non start, time start. Nah, sekarang kita gambarkan saja. Yang pertama ini saya akan menggambarkan bagaimana menggunakan Bizagi secara sederhana. Nah, ini non startnya, kemudian kita tulis sesuai yang ada di sini ya. Ini adalah purchase order received. Kita tulis. Nah, setelah itu baru ada activity yaitu confirm, ya ada nih confirm order. Nah, setelah itu berlanjut pada proses get shipment address. Kemudian ada ship product.
emit voice, ya, emit invoice. Kemudian ini sebentar saya perbesar ya. Ada receive payment. Kemudian ada arsip order. Dan yang terakhir itu event end ya, eventnya end, nah berakhir. Nah ini ada order fulfilled. Nah seperti itu. Jadi ini contoh cara menggambar sederhananya. Jadi kalau kalian nanti install Bisagi, coba dipraktekkan untuk mengeksplor bagaimana menggunakan toolbox. Ini disebut dengan toolbox-nya. Nanti gimana kita menggambarkannya disesuaikan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kemarin saya sudah menginstruksikan kalian untuk mengidentifikasi proses, misalkan datang ke klinik, kemudian ada proses, misalkan di klinik ada proses pendaftaran. Nah, bagaimana pendaftaran itu? Berarti nanti di sini adalah proses pendaftaran. Nah, diawali dengan apa? Misalkan pasien datang ke klinik. Nah, pertama dia ngapain, kemudian ngapain sampai pendaftaran selesai sampai mendapatkan nomor antrian. Misalkan seperti itu. Jadi, namanya sebuah proses dalam suatu organisasi itu bisa terjadi beberapa proses. Makanya di sini nanti proses itu ada mulainya, ada N-nya. Nah, N pun juga ada beberapa. Apakah N akan dimulai dengan proses baru, atau N terakhir sampai misalnya contoh pasien sampai dapat obat, atau N setelah pemeriksaan misalkan terus masuk obat. Nah, itu ada beda-beda. Jadi event-nya tuh, event N-nya itu beda-beda seperti itu. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, selanjutnya proses bisnis yang tadi sudah saya bilang itu melibatkan peristiwa atau event dan aktivitas. Event itu mewakili hal-hal yang terjadi secara instan. Misalnya kita nerima faktur, nerima pasien, seperti itu. Sedangkan aktivitas itu merepresentasikan unit kerja yang memiliki durasi. Jadi yang disebut dengan aktivitas itu harus ada time-nya. Kalau dia hanya sesuatu, saya nerima surat, berarti itu event. Tapi kalau kita melakukan misalkan melakukan proses hitung atau membuat apa yang butuh proses, ada time-nya, berarti disebut dengan aktivitas. Nah, perlu kita ketahui juga dalam suatu proses, peristiwa dan aktivitas itu berhubungan secara logis. Jadi kalau kita tidak bisa loncat proses dan sebagainya. Jadi kalau di dalam kita mengidentifikasi sebuah proses itu harus berpikir sequence-nya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita tidak berpikir sequence, maka nanti kita menggambarkannya loncat-loncat. Kita tidak tahu alurnya. Kemudian selain tiga tadi, ini kan ada panah-panah ya, ada arc ya di sini. Jadi kalau event diwakili dengan lingkaran, activity diwakili dengan persegi panjang bulat, arc atau kita disebut dengan arus ya, itu ada panah dengan kepala penuh ya. Di sini disebut dengan arus. Jadi aliran lanjutannya kemana seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini event, ini activity, dan ini arusnya kemana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah event dan activity kemungkinan tidak dilakukan secara berurutan. Nah mungkin ada pilihan. Nah, ini ada pilihan tadi. Misalkan ketika dia berobat ya, diperiksa, ternyata ini ada dua pilihan, apakah mau dirawat di klinik atau dibawa pulang. Nah, itu ada sebuah aktivitas yang pilihan. Nah, ini makanya di dalam sebuah proses bisnis itu akan muncul pilihan, akan memungkinkan, bukan hanya sederhana panjang seperti tadi saja. Jadi dua aktivitas tadi, pilihan tadi bisa saja
tidak saling bergantung atau bisa saja saling bergantung berjalan bersamaan. Nah, untuk memodelkan perilaku tersebut, itu kita kenal yang namanya gateway. Gateway itu notasinya berbentuk berlian ya pada notasi BBNN. Nah, istilah gateway itu menyiratkan bahwa di sana ada mekanisme yang mengizinkan atau melarang melewati gerbang tersebut ya. Nanti ini ada contohnya. Ini gateway ya. Contohnya ini ada gateway itu ada banyak. Yang pertama ada exclusive gateway. Ya, di sini exclusive gateway itu kita sebutnya XOR ya, exclusive gateway, yaitu untuk memodelkan hubungan antara dua atau lebih aktivitas alternatif yang menggunakan pemisahan eksklusif ya, XOR. Seperti ini. Kita menggunakan XOR join untuk menggabungkannya. Jadi ini selain kita memisahkan pakai XOR juga, nah untuk menyatukannya pun juga kita pakai XOR juga. Seperti itu. Nah, XOR join menggabungkan dua atau lebih cabang alternatif yang mungkin sudah ada sebelumnya yang telah di-split pada gerbang pertama dengan tanda X. Ini contohnya ada event invoice receive. Kemudian di sini ada activity check invoice for mismatch. Jadi dia ngecek. Nah, di sini ada 3 pilihan kegiatan. No mismatch. Nah, berarti post invoice. Mismatch exists but can be corrected. Nah, ini ada kesalahan tapi dapat dikoreksi. Nah, ada kegiatan resend invoice to customer atau mismatch exists but cannot be correct. Nah, block invoice. Nah, di sini baru disatukan oleh XOR atau gateway XOR ini ya, exclusive decision yang join, kemudian baru masuk ke activity park invoice. Nah, ini baru berakhir eventnya menjadi invoice handled. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari exclusive decision. Nah, kalau kita praktekkan di sini ya, kita praktekkan di sini, new, kita bisa gunakan, ini prosesnya misalkan, nah ini ada start, kemudian ada ininya invoice receive, kemudian ada activity, di mana activity itu adalah check invoice for mismatch. Nah, ini cek invoice for mismatch. Nah, lalu di sini ada gateway. Nah, gateway-nya karena di sini tuh ada banyak banget, ini kita bisa pilih tulisannya namanya exclusive gateway. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita bisa gabungin di sini tuh pakai ini ya. Ingat kalau gabungin dari tidak langsung gitu, pakainya taruh di sini panahnya. Nah, ini baru seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa langsung tambahin 3 activity. Nah, sorry. Ini kita hapus dulu. Harusnya ada ini. Kita atasin. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, ini kan ada 3 activity seperti ini. Nah, ini kita bisa tulis ya, kita bisa tulis sama seperti tadi. Ini ada no mismatch ya, ada no mismatch. Nah, misalkan di sini, ini kita taruh di sini. Nah, apa yang dilakukan pada activity tersebut? Oh, post invoice. Nah, ini post invoice. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mismatch but exists but can be corrected. Nah, ini ada kesalahan tapi dapat diperbaiki. Apa sebentar tulisannya? Mismatch exists but can be corrected. Nah, di sini kalau udah kita taruh di sini, ini biar panjang ya, biar bisa enak nulisnya. Kita panjangin. Nah, di sini eventnya ada resend invoice to customer. Jadi mengirim kembali resend invoice to customer.
Nah, yang selanjutnya ada mismatch access but can be ini nggak kelihatan ya, can be corrected, cannot be corrected ya. Nah, ini kita klik di artnya ya, di panahnya. Ini saya tinggal ganti cannot be corrected. Oke, nah kalau sudah, di sini ada event block invoice, ada activity block invoice. Nah, di sini dari 3 ini digabungkan dengan paralel eksklusif juga, yaitu paralel eksklusif join. Nah, di sini baru kita gabungkan pakai ini. Nah, masuk ke sini. Ini juga sama. Gunakan artnya, arus ya tadi. Lalu ini juga kita pakai. Nanti kalau misalkan bengkok-bengkok artnya, nanti tinggal digeser-geser saja supaya tidak bengkok. Nah, gini. Nah, dari sini, dari join ini muncul activity lagi. Activity-nya yaitu park invoice. Nah, di sini park invoice. Lalu diakhiri dengan an event invoice handle. Nah, seperti ini. Ingat tadi namanya kita ketik adalah contoh XOR gateway ya. Jadi seperti ini cara menggambarkannya menggunakan gateway. Gateway muncul terjadi jika di dalam suatu aktivitas ada yang disebut dengan pilihan aktivitas yang bisa dipilih dari orang yang melakukan proses tersebut atau dari aktor yang melakukan proses tersebut, seperti itu. Nah, ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya ada parallel execution. Nah, ada 2 atau lebih aktivitas tapi tidak memiliki ketergantungan urutan satu sama lain. Ya, yaitu satu kegiatan tidak perlu mengikuti kegiatan lain atau mengecualikan yang lain. Nah, ini dapat dijalankan secara bersamaan atau secara paralel dengan disebut dengan gateway paralel. N ya. Digunakan untuk memodelkan hubungan khusus. Jadi Anda misalkan ada pekerjaan yang dijadikan satu, misalkan itu tidak bisa dipilih gitu. Misalkan kalau kita beli makan itu ya harus beli minumnya gitu, dan atau harus makan itu juga harus minum, maka itu jalannya secara bersama-samaan. Di sini ada and split dan and join. And split berarti memisahkan 2 kegiatan, and join berarti dia menyatukan 2 kegiatan tersebut. Tapi ini bukan pilihan, tapi dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini disebut dengan parallel execution. Nah, tadi ada exclusive execution. Bedanya kalau exclusive execution itu ada pilihan, kita boleh milih salah satu, tapi kalau parallel execution itu adalah 2 kegiatan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, ini tinggal kita contohkan saja di sini. File new, biar mudah, ini saya close saja, file new lagi. Nah, di sini ada sama event startnya, sama kita gambarkan ada boarding pass receive misalkan. Kemudian ada activity process to security check. Kemudian di sini ada gateway paralel tadi ya, paralel gateway. Nah, ini kita pakai yang panah tadi, kita masukkan ke sini, kita tarik lalu tekan. Nah, di sini ada 2 aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan. Jadi kalau kita boarding pass check itu ada 2 aktivitas, yaitu pass security screening dan pass luggage ya, screening. Nah, ini pass
lolos security screening Nah, dari dua aktivitas ini kemudian ada end join-nya. Jadi ini adalah split end, yang ini end join-nya. Disatukan, caranya sama, ambil arus, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi Anda dekatkan sampai ketemu hijau, baru digeser ya. Baru terakhir itu di proses to departure level. Nah, ini ada activity lagi, process to departure level. Nah, selanjutnya baru end. Departure level research. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi, ada yang namanya gateway end. Bedakan ya, kalau tadi eksklusif itu dibagi pilihan, kalau end itu dilakukan bersamaan. Nggak bisa kita pilih salah satu, seperti itu. Nah, ini contohnya gabungan. Kita bisa lihat di sini ada paralel gabung sama end. Nah, ini contohnya purchase order received, kemudian cek stock availability, ya ada pilihan ada stok atau tidak di produknya. Kalau tidak ada stok, maka reject order dan proses berakhir. Tapi kalau in stock, ada stoknya, retrieve product from warehouse, lalu dilakukan confirm order. Nah, dalam confirm order itu ada gateway paralel, ya, gateway paralel yang dimana ada proses pengiriman dan pembayarannya berjalan juga. Get shipment address, kemudian ship product. Nah, ini ada emit invoice dan receive payment. Lalu, 4 activity ini disatukan dengan join end. Muncul activity receive order dan order fulfilled. Nah, ini contohnya gabungan antara exclusive execution dan parallel execution. Nah, kemudian ada inklusif ya. Nah, inklusif ini adalah sama ya. Contohnya di sini inclusive decision sama dengan eksklusif tadi bentuknya. Di sini kalau kita lihat di sini juga ada inklusif itu seperti ini. Kalau inklusif gateway-nya seperti ini, ada bulatnya ya, ada bulatnya di sini. Kalau eksklusif dia nggak ada bulatnya. Ini contohnya receive order, check order line item, kemudian order only content Amsterdam product, dan order only content Hamburg product. Misalkan ada 2 seperti itu, dan ini order content both America and Hamburg product. Nah, ada 3 misalkan pilihan. Nah, ini kalau dia di sini forward sub order to Amsterdam warehouse. Nah, ini ada forward sub order to Hamburg. Jadi gini, ketika kita mendapatkan contohnya ada aktivitas, kita punya misalkan warehouse, ada 5 warehouse di dalam di dalam perusahaan kita. Nah, 5 warehouse tadi ada A, B, C, D, E misalkan. Nah, produk A misalkan untuk Karawang, B untuk Bekasi, C untuk Bandung, D untuk Subang, E untuk Purwakarta misalkan. Nah, ada order dari Purwakarta. Nah, kita harus milih ya yang di Purwakarta. Nah, itu pakai inclusive decision. Nah, inclusive decision itu lambangnya kalau di Bisagi seperti ini bentuknya. Kalian bisa melihat di sini ya, inclusive decision seperti apa. Nah, ini inclusive gateway itu seperti ini. Jadi, yang perlu dipertimbangkan kalau kita milih harus yang itu disebut dengan inklusif. Beda dengan eksklusif. Kalau eksklusif itu kita ya harus pilih salah satu, kemudian
tidak berdasarkan pada sesuatu. Nah, kalau yang inklusif itu ya berdasarkan pada sesuatu, bergantung pada pilihan yang harus ditetapkan, misalkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan inklusif. Jadi ada proses pengambilan keputusan seperti itu. Nah, inklusif ini contohnya tadi juga sama ya, udah ada di sininya ya, ordernya. Jadi bedanya itu. Ini ada beberapa contoh inclusive decision ya di sini. Kalau apakah mau ke Amsterdam atau Habsburg. Nah, ini ditentukan berdasarkan ininya. Jadi, kita milih sesuatu itu berdasarkan kriteria tertentu terlebih dahulu seperti itu. Jadi, bukan asal milih. Kalau eksklusif ya asal milih, tapi kalau inklusif itu berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan contohnya tadi ini produknya di Amsterdam atau Hamburg seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya gabungan antara inklusif dan eksklusif ya. Nah, selanjutnya ada namanya rework and repetition. Nah, rework itu biasanya kita mungkin melakukan pekerjaan yang diulang atau dikerjakan kembali ya. Kalau repetition kan pengulangan, rework itu dikerjakan kembali. Nah, ini contohnya nih ya. Itu kita bisa membuat seperti ini. Jadi ada suatu balik lagi gitu tapi ingat baliknya itu tidak ke tidak ke activity tapi lebih pada gateway ke gateway. Jadi kalau kita mau balikin lagi harus ada gateway-nya. Seperti itu. Ini contohnya. Kemudian di dalam sebuah proses bisnis itu tentunya ada juga yang disebut dengan objek ya. Objek ini berupa artefak yang muncul di proses tersebut. Nah, artefak itu dapat berupa dokumen, file, material. Nah, ini yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas di mana yang dihasilkan dari sebuah perlakuan seperti itu. Jadi ada yang namanya objek ya, bisnis objek. Nah, ini contohnya bisnis objek ada seperti ini ya, ada raw material dan sebagainya. Ini kalau kita gambarkan di sini, ini ada di sini nih dokumen. Dokumennya di sini data objek ya, ada banyak. Ada misalkan di dokumennya di sini ada barangnya misalkan. Nah, ini tinggal diinin aja. Kalau ingat ya, kalau dokumen itu dokumen pakai ini. Nah, misalkan dalam proses screening ini ada dokumen yang perlu diinikan. Nah, ini tinggal diinin aja. Nah, ini bisa begini. Atau bisa jadi begini, kalau pengen bagus langsung klik. Nah, ini bisa langsung seperti ini. Nah, ini objek tinggal diketik aja, filenya apa, file A misalkan seperti itu. Jadi ini ada penggunaan namanya objek, ada objek database yang seperti ini, ada objek-objek misalkan file-file seperti itu. Kemudian resource ya, resource itu ada sumber daya ya. Di dalam resource ini ya, kita tuh membagi. Misalkan contohnya dalam proses pendaftaran. Nah, pendaftaran itu ada yang melakukan apa dan misalkan ini dilakukan oleh sistem. Oh, ini dilakukan oleh resepsionis. Oh, ini dilakukan oleh si partisipannya. Jadi ada namanya resource. Nah, makanya di sini ada pembagian. Jadi kalau kita membuat sesuatu, misalkan ini ya tadi, value aja. Di sini kita lihat. Nah, kita pakai resource yang ini. Misalkan ini sistem, ada lainnya. Nah, ini siapa lagi? Misalkan di sini dilakukan oleh sistem. Oh, ini dilakukan oleh resepsionis misalkan. Resepsionis. Atau di sini kita tambahin lagi, ini juga bisa kita kecilkan ya. Di sini bisa kita tambahkan lagi misalkan ini pasien misalkan.
nanti di sini bisa langsung ada tambahin dari sini, ini bisa ke sini, nah ini bisa ke sini gitu. Jadi ada namanya resource. Jadi resource ini membantu kita mengidentifikasi proses ini dilakukan oleh siapa. Apakah oleh sistem, oleh aktor A, oleh aktor B, seperti itu. Jadi resource itu fungsinya untuk itu, menjelaskan. Ini ada contoh. Resource itu juga ada resource luar, ada di dalam. Kalau luar itu ini contohnya. Misalkan dari customer ke kita sebagai perusahaan yang menjual misalkan. Jadi si customer itu di luar ya, di luar. Nanti kalau kita keluar itu akan menjadi titik-titik ya, bukan garis penuh seperti itu. Jadi ini contohnya. Jadi ada ini ada resource dari luar, ada resource dari dalam. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada proses decomposition. Ya, ini ada contoh proses decomposition, yaitu di mana dalam proses ada proses. Jadi ini ada kotaknya. Ini di dalam ini, contohnya ini ya, bisa kita lihat di sini. Ada tanda plusnya ini. Jadi yang tanda plus ini nanti akan kita detailkan. Jadi kalau kita contohkan, ada proses decomposition di sini. Ini ada tanda plus ini. Ada namanya subproses nih. Kalau di sini disebutnya subproses. Subproses apa? Nah, ini nanti bisa dibuat proses lagi di luar ini seperti itu. Jadi ada proses yang digabungkan seperti itu. Atau diperlihatkannya cuma satu. Misalkan contohnya proses penilaian. Nah, proses penilaian aja gitu. Padahal di dalam penilaian itu ada proses verifikasi, penetapan reviewer misalkan, atau penetapan pengujinya dan sebagainya. Nah, itu kan ada di dalam proses penilaian seperti itu. Jadi ada proses di dalam proses seperti itu. Disebut dengan proses decomposition. Ini contohnya. Nanti ini ada di sebelah sini. Nah, ini detailnya seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa kita kita satukan seperti itu masuknya kita sebut proses apa seperti itu. Kemudian juga ada proses yang digunakan kembali, itu juga ada. Jadi ada proses reuse atau boleh disebut dengan subproses juga seperti itu. Jadi itu penjelasan saya terkait essential process modeling. Di mana essential process modeling yang pertama harus Anda lakukan adalah install Bisagi modelernya, kemudian nanti Anda coba gambar semua yang ada di sini. Proses figur gambar 3.1, kemudian gambar 3.4, gambar 3.5, kemudian gambar 3.6. Ini ada gambar satu persatu untuk mencoba ini. Nah, kalau kita misalkan kalian sudah gambar misalkan ya, sudah menggambar, itu bisa setelah disimpan itu bisa langsung bisa langsung di print misalkan, atau dalam bentuk image, atau kita edit lagi juga bisa. Jadi ada beberapa file. File yang pertama itu ada file aslinya, kemudian kita simpan bisa dalam bentuk picture-nya, atau bisa juga kita simpan dalam bentuk aplikasinya seperti itu. Nah, ini contohnya yang sudah saya simpan. Nah, ini diagram satunya. Nah, ini misalkan udah jadi seperti ini ya. Nah, ini tinggal di ekspornya. Nah, ekspornya kemana nih? Ke image, ke Visio, atau kemana seperti itu. Kalau ke image nanti hasilnya gambar. Klik image, maka nanti akan munculnya PNG. Jadi gambar ini akan tersimpan dalam bentuk PNG. Nanti itu yang bisa dikumpulkan seperti itu. Jadi nanti kalian kan ada praktek ya. Kemarin sudah mengidentifikasi proses, kemudian proses itu dinarasikan, prosesnya diceritakan seperti apa. Setelah dinarasikan, digambarkan prosesnya menggunakan essential process modeling tadi. Nah, berdasarkan essential process modeling nanti baru diidentifikasi. Jadi tugasnya untuk minggu berikutnya itu ada tugas praktek proses modeling esensial ya.
tugas praktek esensial proses modeling ini, Anda memodelkan proses yang sudah diidentifikasi pada pertemuan kedua yang lalu digambarkan di sini. Nah, nanti pada esensial proses modeling chapter 3 ini, Anda juga mempraktekkan apa yang seperti saya praktekkan tadi, gambar 3.1 digambar di Bizagi, gambar 3.4 juga digambar di Bizagi. Seperti itu contohnya yang tadi sudah contohkan dan saya jelaskan, semoga Anda bisa dapat mempraktekannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dijapri di grup ya, jangan japri satu persatu supaya saya dapat mudah menjawabnya, jadi tidak berkali-kali menjawab. Itu saja penjelasan saya hari ini, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di pertemuan ke 1, 2, 3, 4, pertemuan kelima. Nah, nanti di pertemuan kelima itu kita akan membahas tentang advanced process modeling. Saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.